Saya melek di dunia, kenapa saya di akhirat sekarang jadi buta? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Kata Allah, begitulah dulu peringatan-peringatan kami, kata Allah, ayat-ayat kami, tanda-tanda kekuasaan kami datang kepada engkau dan kamu lupakan. Kamu nggak mau ingat. Kadzalika al-yawma tunsa. Sekarang juga ente dilupain. Oh, ente dulu melek ya, bodoh, anda mau lupain, ente mau melek, mau buta, sekarang pokoknya buta, kata Allah. Na'udzubillah min. Ya Allah, takut. Kita takut begitu. Walaupun ini kita lupa sama Allah secara umum. Bukan cuma lupa sama Allah malam tahun baru doang, bukan. Alhamdulillah, ini acara-acara yang baik. Nah, ada satu sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi punya satu sifat, punya ciri khas yang kita kudu tahu umat Islam. Ini mohon maaf ya, saya ceramahnya santai-santai aja, nggak bisa menggebu-gebu. Karena udah kekenyangan makan sayur asem tadi, kenyang. Punya orang kalau kenyang bego gitu ya. Lapar galak, kenyang bego gitu ya. Mungkin kalau lapar saya ada semangat dikit ceramahnya. Udah kenyang, udah kena sayur asem, ikan kembung, Allah. Jadi santai aja, nggak apa-apa. Jangan ngantuk nih, jangan ngantuk, disimak oleh nggak lama insya Allah. Sampai mana tadi? Sayur asam. Sayur asam. Sayur asam. Sayur asam ngantuk. Jadi sayur asam itu, ini sifat Nabi Muhammad yang kita perlu ingat nih. Salah satu sifat Nabi Muhammad yang kita perlu ingat, Nabi itu punya kebiasaan, punya ciri khas, mukhalafatul ahlil kitab. Nabi selalu ingin beda sama ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi Nasrani. Yang disebut ahlul kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani. Kalau orang perhatiin sejarahnya Nabi Muhammad, kehidupan Nabi Muhammad, dia bakal tahu satu hal dari Nabi yang sangat menonjol. Nabi selalu ingin tampil beda sama ahlul kitab. Jangan suka nyamain ahlul kitab. Ahlul kitab begini, kita begitu. Ahlul kitab A, kita B, apaan aja. Dan itu banyak banget kalau kita pelajarin sejarah, banyak banget. Contoh diantaranya yang sering kita dengar. Waktu Nabi ke Madinah, Nabi lihat Yahudi puasa hari 10 Asyura. Ditanya, puasa ngapa pada itu? Oh, puasa karena bersyukur kepada Allah, ingin bersyukur kepada Allah atas selamatnya Nabi Musa alaihissalam. Kata Nabi, nahnu aula bi Musa, kita lebih pantas. Kita puasa, cuma jangan sama dia. Dia puasa tanggal 10, kita bedain. 9-10 atau 10-11. Jangan sama. Yahudi itu dulu, mereka punya kebiasaan piara kumis, jenggot dibabat habis. Itu Yahudi di zaman Rasul. Ya, kumis dipiara, jenggot dihabisin. Rasulullah bilang, piara jenggot. Biar beda sama Yahudi. Yahudi kagak suka jenggot, kita piara jenggot. Makanya orang Islam jangan suka ngatain jenggot tuh. Ya. Ini rombongan jenggot, jangan mungkin jangan. Itu sunnah Nabi Muhammad. Habaib kita pada pakai jenggot. Habib Nagib jadi pakai jenggot. Rasulullah pakai, Imam Haddad, Sahih Ratib pakai, Faqih Muqaddam pakai jenggot. Sebelum orang-orang dia pada pakai jenggot, kita duluan pakai jenggot. Jadi kalau kita kagak sejalan sama mereka, jangan jenggot jadi dikatain. Kita jadi bumerang, salah kita begitu. Karena jenggot itu sunnahnya kita, sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pakai. Kita ini orang-orang Islam pakai jenggot kalau bisa. Makanya kan sekarang banyak orang Islam yang kagak ngerti urusan penampilan. Dia kagak sadar dia sama Yahudi, jenggot dibabat habis, kumis dipiara sampai panjang, sampai nutupin bibir kadang-kadang untuk kumis dipiara. Sampai kayak rawa kagak kurus. Panjang, emping bener nyangkut kalau makan sampai. Kagak ngapa-ngapa piara kumis boleh, tapi jangan sampai ngelewatin merahnya bibir nih. Jadi Abu Ya Maliki pakai kumis. Ibn Nagib tadi pakai kan? Kan syekh guru-guru kita pada pakai, tapi jangan sampai ngelewatin bibir kumisnya.
dirapihin gitu biar tuh kumisnya. Jenggot dipiara. Kalau mau piara kumis nggak apa, tapi jenggot jangan dihilangin. Kenapa begitu? Beda sama ahlul kitab Yahudi Nasrani. Apa yang biasa dikerjain sama ahlul kitab, Nabi pengen kebalikannya atau bikin beda sama mereka. Ya, itu sifat Nabi yang kita perlu tahu. Berarti kita bisa juga kalau sekarang misalnya ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka biasanya apa? Ngerayain Natal misalnya. Kita jangan ngerayain Natal. Itu kan gampang tuh. Simple banget itu ya. Simple gak? Simple banget. Kita bedain dah. Kalau mereka ngucapin kelahiran Tuhan versi mereka, kita baca kulhu kayak kulhu Allahu ahad Allahu samad. 25 Desember pegang tasbih baca kulhu yang banyak tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu ahad Allahu samad. Saya pengen beda kayak Nabi. Nabi kan selalu beda begitu. Ya, begitu. Atau misalnya malam tahun baru nih mereka ngerayain, kita kagak begitu. Makanya orang Islam kadang-kadang sama Nabi, orang Islam ini kadang-kadang masih kayak ngorek-ngorek begitu. Beb, kira-kira kalau hukumnya bakar-bakar jagung malam tahun baru apa Beb? Pakai yang nanya begitu tuh kadang-kadang. Kayak nanya. Masih mending begitu. Kadang-kadang yang paling kagak enak tuh nanya, mastiin. Beb, kalau bakar jagung malam tahun baru mah kagak ngambang apa kan Beb ya? Lu ngapain nanya begitu? Kalau gue bilang kagak gimana? Sampai kayak digiring gitu supaya bilang iya enggak ngapa-ngapa gitu. Soalnya nanya enggak apa-apa kan Beb ya, pakai begitu. Bukannya nanya hukumnya apa Beb bakar jagung malam tahun baru. Itu ya. Ya pertanyaannya sebenarnya kita bilang emang malam tahun baru spesial? Sampai kudu bakar-bakar jagung. Nggak ada apa-apaan, malam tahun baru itu nggak usah dibikin kayak apa-apa, nggak usah, biasa aja dah. Kalau perlu malam tahun baru jam 10 tidur kita, misalnya kalau nggak ada acara maulid begitu ya. Tapi kalau ada acara maulid ya isi ini, alhamdulillah, isi kayak begini. Dengan acara peringatan maulid Nabi Muhammad SAW. Terakhir, nggak lama-lama dan. Karena kita tadi bilang baca kul huwallahu ahad ya. Jadi kul huwallahu ahad ini sebenarnya panjang kalau kita mau bahas kayak begitu itu panjang. Kebiasaan para habaib. Kebiasaan para habaib-habaib kita banyak lagi mereka. Tapi ada satu kita mau tutup dengan ini amalan. Namanya al-itaqah al-kubra. Pembebasan diri dari api neraka. Kalau kita ngamalin ini, kita sama aja beli tiket ke sorga. Berarti kita telah membebaskan diri kita dari api neraka. Yaitu baca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Udah kagak enak banget ceramah kalau tasan ibu begini. Ya. Mungkin kita tutup gitu. Baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali. Banyak gak Bu? Kira-kira Bu? 100.000 Bu? 100.000 banyak apa kagak Bu? Bapak-bapak besok kalau kasih duit ke bininya 150.000 itu udah banyak banget tuh Pak. 100.000 banyak banget katanya itu. Kalau duit ya dikit ya. Kalau aku lu 100.000 banyak. Jadi orang yang baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali, satu surat sempurna, maka dia telah membebaskan dirinya dari api neraka. Membebaskan dirinya dari api neraka. Udah kayak enak buat ini. Ini terakhir. Jadi ada riwayat begini, riwayat orang yang baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali nanti di hari kiamat dia diumumin, dikasih pengumuman Fulan bin Fulan, misal contoh namanya Syamsuri bin Sofyan, misal contohnya nih contohnya Syamsuri bin Sofyan selama di dunia ini dia baca Qul huwallahu ahad 100.000 kali. Dengan itu
dia bebasin dirinya dari api neraka. Nanti di hari kiamat nanti ada pengumuman kepada seluruh manusia di hari kiamat, di padang mahsyar, di Mauqif. Kepada seluruh manusia diumumkan bahwasanya Syamsuri bin Sofyan bakalan lewat dan dia akan menuju ke surga tanpa hambatan. Diumumin begitu. Terus ada suara begini, kalau ada yang mau nuntut dia, kalau ada yang punya urusan dia udah beres, langsung aja ngadep Allah, Allah bakal beresin semua tuntutannya karena dia udah gak ada sangkut paut lagi. Jadi dia jalan bebas masuk ke dalam surga 100.000 kali. Beb itu 100.000 kali kudu cash apa bisa kredit? Kredit. DP-nya 25%, boleh dikredit 35 bulan atau lebih. Seumur hidup. 100.000 seumur hidup. Jadi kalau antum seumur hidup total baca surat Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali, wah itu udah insya Allah tuh surga aman. Amin ya Allah. Dulu ada satu orang, Anda lupa namanya siapa, disebut ini dalam kitab Syarah Ratibul Haddad. Ada satu orang bakar petasan gede banget. Ada satu orang, ini jam 12 kali ya, oh pantesan. Gosidah lu, gosidah. Nah, gosidah ya. Gosidanya yang judul petasan kalau ya. Ada nggak judul petasan? Pas Gosida berhenti udah sana. Sampai mana tadi tuh? Jadi ada satu orang yang ngelayat ke rumah temannya. Jadi ada satu orang ke rumah temannya, ibunya meninggal. Ya, ada satu orang ngelayat ke rumah temannya, ngelayat yang meninggal ibunya. Pas ngelayat, temannya yang sahibul bait bilang, ini udah beberapa hari ibunya meninggal dikubur. Kata temennya, gue lagi sedih banget ini. Giliran kita ceramah, main lagi biasanya. Kata temennya, gue lagi sedih banget. Ibu gue meninggal dan tadi malam mimpi. Gosidah lagi. Ya. Tungguin lah. Kalau bunyi lagi ini benar Yahudi Nasrani berarti sentimen ya. Ini orang ke rumah temannya takziah. Kata temannya, saya mimpi ibu saya yang baru dikubur itu karena amalnya kurang bagus, banyak maksiat, kekurangan, dia dikuburnya nggak enak keadaannya, diazab. Doain saya ya, doain saya. Nah teman ini bilang, ya Allah saya sudah pernah baca la ilaha illallah sebanyak 210.000 kali. Jadi cara ngebebasin diri dari api neraka yang paling cepat tuh ada dua, ada yang besar, ada yang kecil. Kalau satu Qul Huwallahu Ahad 100.000 kali, kalau yang kecil itu baca la ilaha illallah 70.000 kali, 70.000. Itu dua-duanya bisa membebaskan kita dari api neraka langsung. Itu tiket membebasin kita dari api neraka. Dia bilang, ya Allah kalau emang diterima saya baca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali, saya udah 3 kali, jadi 210.000 kali. Yang satu saya hadiahin kepada ibunya dah, dalam hati dia ngomong.
Besok malamnya dia mimpi ibunya diangkat azabnya dari tubuhnya. Nah begitu juga qul huwallahu ahad 100.000 kali. Jadi ini hadis. Dalam hadis disebutkan siapa orang yang baca qul huwallahu ahad 100.000 kali seumur hidupnya, maka itu jadi tebusan dia buat bebas dari api neraka. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin. Amin. Jadi ini boleh antum amalin, dan ini enggak harus sekaligus ngamalin 100.000, enggak. Tapi bisa dibagi seumur hidup kita. Ya, jadi kalau kita baca sehari misalnya 100, berarti tinggal dikali itu. Berapa tahun tuh dapat 100.000, dan begitu seterusnya. Itu aja.